warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul menguraikan statistik deskriptif pada ukuran letak data dan penyebaran data, yang terdiri dari kuartil, desil, dan juga persentil. Dan kami akan mempraktekkan langsung menggunakan SPSS. Jadi kita terus videonya. Oke teman-teman, jadi di sini yang pertama ada ukuran letak data, yaitu jenis kuartil. Nah, jenis kuartil ini ada 1, 2, dan 3. Kuartil 1 ini bernilai sebanyak 25%. Membatasi, kemudian yang kedua 50% dan yang ketiga 75%. Yang saya akan jelaskan ini adalah kuartil bentuk data tunggal. Kuartil bentuk data tunggal ini adalah datanya itu tunggal. Di sini saya sudah ada contoh datanya ya teman-teman. Ada nilai ujian, ini ada contohnya 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Ini ada 9 ya teman-teman. Nah, rumus K1 ini adalah 1/4. 1/4 ini didapat dari tadi membatasi 25% itu sama dengan 1/4. Kemudian K2 setengah dan K3 3/4. Langsung saja kita menuju ke cara pengerjaannya ya. Cara pengerjaannya ini yang pertama, bilangan tadi nilai di atas itu diurutkan dari yang terkecil menuju ke terbesar. Jadi ini sudah saya urutkan ya, 35 ke 40 sampai dengan 90. Nah, kita akan menghitung jumlah kuartil posisi yang pertama, yaitu rumusnya 1/4 dikali N plus 1 sama dengan 1/4 9. 9 ini adalah nilai N ya teman-teman. Ini adalah jumlah dari data yang di atas tadi. Itu dihitung sama dengan hasilnya 2,5. Artinya K1 terletak di posisi 2,5. Karena posisinya itu masih di tengah-tengah, jadi otomatis kita menemukan gejala seperti ini. K1 data kedua ditambah dengan 0,5. Jadi untuk mengira-ngira kita menggunakan 0,5 ya teman-teman, yaitu antara data ketiga dan juga data kedua. Nah, 40 ditambah 0,5 sama dengan 42,5. Itu jadi kuartil 1. Sama, yang untuk kuartil 2 juga seperti itu. Cuman yang membedakan adalah nilai distributornya, yaitu 3/4 ya teman-teman. Nah, karena di sini juga 7,5, penambahnya juga 0,5. Oke, baik, langsung kita ke mencari kuartil bentuk data kelompok. Yang membedakan dari rumus di atas adalah ada beberapa rumus baru, penyebutan baru seperti BP, seperti batas bawah kelas, sepanjang kelas, jumlah data, dan banyaknya frekuensi dan jumlah dari semua frekuensi. Saya sudah ada contoh data di sini, nilai ujian statistik ya teman-teman. Ini ada data nilai ujian, terdapat frekuensinya juga dan jumlah seluruhnya ada 70. Nah, kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Untuk mencari data kelompok pada kuartil 1, itu diperlukan 1/4 dikali N sama dengan 1/4 kali 70. 70 itu dapatnya dari mana kak? Dari sini ya, jumlah frekuensinya ini ya, 70 sama dengan 17. Nah, karena letaknya ini 17, jadi kita lihat antara 15 dengan 20, yang mendekati kan 15. Jadi posisi kuartil yang pertama ada di kelas interval urutan ketiga, yaitu 70 sampai 74. Untuk mencari K2 juga seperti ini ya teman-teman. 1/2 dikali 70 itu sama dengan 30. Dan untuk mencari kuartil yang ketiga juga sama teman-teman, yaitu 3/4 dikali 70 sama dengan 52,5. Jadi letak dari kuartil yang ketiga yaitu kelas interval pada urutan yang kelima, yaitu 80,84. Yang akan oke teman-teman, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan yang kedua, yaitu desil. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari yang
data terkecil sampai data terbesar. Desil dibagi menjadi dua, yaitu ada desil bentuk tunggal dan desil bentuk kelompok. Nah, di sini kita akan menjelaskan desil bentuk tunggal dulu. Mencari desil data tunggal dengan cara mengurutkan data tersebut dari terkecil sampai data terbesar. Kemudian untuk rumusnya adalah D1 sama dengan 1/10 N ditambah 1. Nah, contoh kita akan mencari desil 2. Nah, bisa dilihat di PPT yang paling atas datanya kan belum urut dari yang terkecil. Nah, kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau sudah diurutkan, kita langsung saja menghitung posisi desil 2 dengan rumus DS1 sama dengan 1/10 N ditambah 1. Berhubung kita mencari desil 2, yaitu berarti rumusnya DS2 sama dengan 2/10 N ditambah 1. Kemudian 2/10 dalam kurung 10 ditambah 1 sama dengan 11. Kemudian 22 dibagi 10 sama dengan 2,2. Nah, untuk hasilnya kan ini tidak bulat. Nah, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu DS2 sama dengan data kedua ditambah data 0,2. Kemudian data ketiga ditambah data kedua, yaitu 40 ditambah 0,2, 45 ditambah 40, hasilnya 41. Jadi posisi desil 2 berada pada nilai 41. Kemudian yang kedua, kita akan mencari desil dalam bentuk kelompok. Untuk mencari desil berbentuk data kelompok harus dibuat susunan distribusi terlebih dahulu supaya mempermudah perhitungan. Proses mencari desil hampir sama dengan proses mencari kuartil. Kalau kuartil mencari nilai yang membagi dua kelompok dalam 4 bagian yang sama. Caranya, kita harus mengurutkan dahulu dari data yang terkecil sampai data terbesar. Kemudian kita menghitung rentang, jumlah kelas, dan panjang interval kelas. Untuk rumusnya yaitu DS data ke X sama dengan BB ditambah P X kali N per 10 dikurangi JF per F. Untuk DS itu nilai desil dan BB batas bawah kelas sebelum nilai desil akan terletak. P yaitu panjang kelas nilai desil, kemudian N adalah jumlah data, F banyaknya frekuensi nilai data, dan JF adalah jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Langsung saja, semisal kita akan mencari desil 8. Nah, di BPT sudah ada data atau nilai ujian statistik. Untuk langkah pertama, mencari desil 8, yaitu kita harus mencari kelas interval dulu, yaitu dengan rumus desil 8 sama dengan 8/10 dikali N sama dengan 8/10 dikali 70, hasilnya 56. Jadi ditemukan bahwa posisi desil 8 terletak di dalam kelas interval kelima, yaitu 80 sampai 84. Yang kedua, kita harus mencari batas bawah kelas desil, yaitu dengan cara BB sama dengan setengah dikali 79 ditambah 80, yaitu hasilnya 79,8. Kemudian yang ketiga, kita harus menghitung panjang kelas desil, yaitu panjangnya sama dengan 80 sampai 84. Kemudian yang keempat, kita harus mencari banyaknya frekuensi kelas, yaitu kan sudah ada, yaitu frekuensinya 16. Kemudian lanjut, kita harus mencari jumlah dari semua frekuensi kumulatif di bawah kelas desil dengan cara JF, yaitu ada 2 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 20 sama dengan 43. Kemudian yang terakhir, kita harus menghitung desil 8 dengan rumus DS8 sama dengan BB ditambah P
X dikali N per 10 dikurangi JF per 4 sama dengan 79,5 ditambah 5 8 dikali 70 per 10 dikurangi 43 per 16. Kemudian 79,5 ditambah 5 dikali 56 dikurangi 43 per 16. Selanjutnya 79,5 ditambah 5 dikali 13 per 16. 79,5 ditambah 5 dikali 0,8125 sama dengan 79,5 ditambah 4,0625 yaitu hasilnya 83,56. Kita bulatkan jadi 83,56. Mungkin itu saja penjelasan terkait desil. Kemudian bisa dilanjut pengertian atau penjelasan terkait persentil. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang presentil. Presentil atau disingkat dengan PS ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Cara mencari presentil hampir sama dengan mencari nilai desil. Bedanya kalau desil 1 dibagi 10 bagian yang sama. Nah, di sini harga-harga presentil ada 99 bagian, yaitu PS1 sampai PS2. Nah, di sini kita akan mencari presentil bentuk tunggal. Mencari presentil data tunggal dengan cara mengurutkan data tersebut dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Kemudian, posisi presentil dicari dengan rumus. Rumusnya adalah PSX sama dengan data ke X per 100 dalam kurung N plus 1. Nah, di mana N ini adalah jumlah data, sedangkan nilai X di sini ada 1 sampai dengan 99. Nah, di sini ada diketahui data ada 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 75 dan juga 50. Di sini kita mengurutkan data mulai dari yang terkecil, yaitu mulai data 35 sampai dengan ke 90. Nah, langsung saja. Kita mau mencari PS ke 20, maka rumusnya adalah PS 20 sama dengan 20 per 100 dalam kurung N plus 1 sama dengan 20 per 100. N itu adalah 10 plus 1 sama dengan 2,2. Maka PS 20 yaitu data ke 20 plus data 0,2, yaitu data ketiga dikurangi 2. Jadi 40 dikurangi 40 ditambah 0,2 itu sama dengan 45 dikurangi 40 sama dengan 41. Jadi PS 20 itu hasilnya 41. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu mencari presentil bentuk kelompok. Mencari presentil bentuk kelompok dibuat dengan susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu agar mempermudah perhitungan. Proses mencari presentil hampir sama dengan proses mencari desil. Nah, cara mencari presentil, urutkan terlebih dahulu mulai data terkecil sampai data terbesar. Kemudian, hitunglah rentangan, jumlah kelas, dan panjang kelas interval. Nah, rumusnya yaitu PS data ke X sama dengan BB plus P X dikali N per 10 dikurangi IF dibagi F. Nah, X di sini itu sama ya teman-teman, yaitu 1 sampai 99. Nah, PS di sini adalah presentasi nilai BB, sedangkan BB itu adalah batas bawah kelas sebelum nilai presentil akan terletak. Sedangkan P adalah panjang kelas nilai presentil dan N itu jumlah datanya.
Kalau F itu banyak frekuensi kelas presentil, sedangkan JF adalah jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil. Nah, di sini sudah ada data nilai ujian statistik Unugiri tahun 2022. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 7. Ada nilai kelas intervalnya dan juga frekuensi. Nah, pertanyaannya di sini kita mau mencari PS ke-80. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu carilah kelas interval yang mengandung PS80 terlebih dahulu untuk mencari posisi PS80. Rumusnya yaitu PS80 sama dengan 80/100 dikali N sama dengan 80/100 dikali 70. Nah, 70 itu adalah jumlah datanya. Nah, hasilnya yaitu 56. Dengan demikian ditemukan bahwa posisi PS80. Yang kedua yaitu kita harus mencari batas bawah kelas presentil atau BB sama dengan X1/2 dalam kurung 79 plus 80. Hasilnya 79,5. Yang ketiga yaitu hitunglah panjang kelas presentil. P sama dengan 80 sampai 84, jadi hasilnya yaitu 5. Kemudian carilah banyaknya frekuensi kelas presentil. F sama dengan 16. Nah, lanjut. Yang selanjutnya yaitu carilah jumlah dari semua frekuensi kumulatif di bawah kelas desil, yaitu JF sama dengan 2 plus 6 plus 15 plus 20 sama dengan 45. Nah, itu dari yang pertama sampai ke kelas keempat ya teman-teman. Jadi 2 sampai ke 20 hasilnya adalah 43. Kemudian yang terakhir kita hitung presentil PS80 dengan rumus yang tadi yaitu PS80 sama dengan BB plus P N/10 dikali JF dibagi F. Jadi BB di sini adalah 79,5, sedangkan P sama dengan 5, N sama dengan 70, dan per 10 dikali JF-nya yaitu 43, sedangkan frekuensinya adalah 16. Jadi hasilnya yaitu 83,56.